Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ari Wijaya dari kelas 2403 dengan NIM 1020 42 40 00 90. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan modul 3 data mining. Oke. Nah, di sini saya akan percepat saja untuk membuat kodenya. Di sini saya sudah membuat kayak importnya, terus kayak buat data preparationnya sudah macam, jadi kita langsung jawab nomor satu aja. Oke, di sini saya akan menjelaskan kodenya. Untuk ini buat importan, ini buat baca dataset, ini semua buat display head jumlah baris dan kolom sampai ini doang dari 5 teratas. Terus ini print informasi struktur database doang. Terus ini print statistik deskripsi dataset. Sama ini buat missing value dan duplikasi kalau ada datanya, buat missing value data. Nah, nomor satu. Nah, nomor satu ini itu data imlets. Data imlets itu bentar. Nomor satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan kualifikasi data tes. Nomor satu itu data index. Itu adalah kondisi ketika jumlah data pada setiap kelas target tidak seimbang. Pada kasus hard design dan data imbalance terjadi jika jumlah pasien dan penyakit jantung dan pasien tanpa penyakit jantung itu memiliki perbedaan jumlah yang cukup besar. Ya, pokoknya gitu. Terus ini fungsi sintaksnya itu ada df target, values of count. Yang ini itu buat menghitung jumlah data pada setiap kelas target. Terus di ini ada normalis true. Normalis true bintang 100 itu mengubah jumlah data menjadi proporsi. Terus mengubah proporsi menjadi persentase. Dikalikan lagi. Terus plot mana yang ini? Plot Cindabar. Nah, kalau plot Cindabar itu membuat visualisasi di posisi kelas. Jadi berdasarkan dataset ini, kelas target 1 memiliki jumlah data lebih banyak dibandingkan target 0. Perbedaannya tidak terlalu besar, tetapi balancing tetap dilakukan karena diminta pada soal. Terus soal nomor 2 itu diminta jelaskan random sampling. Random undersampling adalah teknik balancing data dengan cara mengurangi jumlah data. Ya, jumlah data pada kelas mayoritas. Tujuannya untuk membuat jumlah kelas mayoritas sama dengan kelas minoritas. Terus kelebihan random undersampling itu adalah prosesnya sederhana dan cepat. Kekurangannya adalah sebagian data mayoritas dibuang sehingga ada informasi yang mungkin hilang. Ya, terus soal nomor 3 itu pisahkan dataset. Oh ya, pisahkan dataset. Jelaskan fungsi parameter. Oh ya, yang nomor 2 belum ya. Jadi fungsi parameter yang saya pakai itu ada ID max. ID max itu mengambil label kelas dengan jumlah data yang paling banyak. Kalau ID min itu mengambil label kelas dengan jumlah paling sedikit. Terus ada df target label. Df target label itu memisahkan data berdasarkan target kelas. Terus ada resample itu
Terus di sampel itu mengambil ulang data dari kelas mayoritas, terus replace fase. Replace fase itu data tidak boleh terambil dari satu kali. Terus n sampel kelas minoritas itu jumlah data minoritas dibuat sama dengan minoritas. Terus pada app console mana? Oh ya ini PD kontak. Terus di sini ada PD kontak itu menggabungkan dua data mayoritas hasil undersampling dan data minoritas. Terus sampel fact sampel fact lupa. Oh, ini nih. Pokoknya pada sampel fact 1 itu dia mengacak urutan data, terus reset index itu biar dia mengreset atau mengatur ulang data. Kayak misalnya ini fact 1 reset index. Terus soal untuk menjawab nomor 3 itu fitur adalah variable input, bukan. Ini ada fungsi parameternya aja lah. Terus ini ada X, ada Y. X itu data fitur yang akan dibagi, terus Y adalah data target yang akan dibagi. Terus test size mana? Nih ya. Test size itu menetapkan 20% data sebagai data testing dan 80% sebagai data training. Untuk stage 42 itu membuat hasil pembagian data tetap sama saat kode dijalankan ulang. Terus Trustify Y itu menjaga proporsi kelas target tetap seimbang pada training dan testing. Kemudian nomor 4 apa sih itu? Mode klasifikasi sintak. Nah, oke. Sedikit ini. Nah, fit Bayes adalah algoritma klasifikasi berbasis teorema Bayes. Yaitu algoritma ini menghitung peluang suatu data masuk ke kelas tertentu berdasarkan fitur yang dimiliki. Pada dataset ini itu digunakan Gaussian NB karena fitur dataset yang berbentuk numerik. Gaussian NB cocok untuk data numerik yang diasumsikan mengikuti distribusi Gaussian normal atau normal. Jadi Gaussian NB itu membuat objek naive Bayes, terus model fit itu buat melatih data training, terus model predict itu buat memprediksi kelas target dan testing ya. Nah, ini sini ada conversion matrix Bayes. Jadi saya baca ini true negatif adalah data positif yang diprediksi positif. Salah kebalik nih. True positif itu adalah data positif yang diprediksi dengan positif. True negatif adalah data negatif yang diprediksi negatif. Terus false negatif itu data positif yang salah dan diprediksi oleh negatif. Terus false positif itu data negatif yang salah diprediksi oleh positif. Nah, interpretasi confusion matrixnya ini itu true negatif menunjukkan jumlah pasien yang memang tidak memiliki penyakit jantung dan diprediksi tidak memiliki penyakit jantung. Fase positif menunjukkan jumlah pasien yang sebenarnya tidak memiliki penyakit jantung tetapi diprediksi memiliki penyakit jantung. Fase negatif menunjukkan jumlah pasien yang sebenarnya memiliki penyakit jantung tetapi tidak diprediksi tidak memiliki penyakit jantung. True positif yaitu menunjukkan jumlah pasien yang memiliki penyakit jantung dan diprediksi memiliki penyakit jantung. Pada konteks kesehatan, false negatif perlu diperhatikan karena pasien yang sakit dan dapat terus sistem. Udah ini. Soal nomor 6 ini jawabnya. Ya, di sini
Saya jelasin akurasi aja. Akurasi itu mengukur proporsi nomor 6 itu akurasi. Akurasi itu pengertiannya mengukur proporsi prediksi benar dari seluruh data testing. Terus precision. Precision itu mengukur ketepatan model saat prediksi skala positif. Terus recall itu mengukur kemampuan model menemukan seluruh data yang benar. Terus F1 score itu menggabungkan precision dari recall dari satu nilai. Nah, terus nomor 7 itu ROC, curve sama AUG. ROC kurva adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara true positive rate dan false positive rate pada bagian threshold kualifikasi. ROC AUG adalah nilai yang luas di area di bawah kurva ROC. Nah, di sini nilai ROC-nya kalau 5 itu berarti model setara dengan tebakan acak. Kalau 6 sampai 7 itu lemah, 7 sampai 8 cukup, 8 sampai 9 baik, 9 sampai 10 sangat baik. Nah, intervensi ini semakin dekat nilai ROC AU ke 1 akan semakin baik kemampuan model dalam membedakan pasien yang memiliki penyakit jantung dan pasien yang tidak memiliki penyakit jantung. Nilai ROC AUC itu yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang kuat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.